Ternyata Prabowo sudah berpikir 1000 kali mengenai banjir bandang yang ada di 3 provinsi di Sumatera Utara. Jadi oleh karena itu dia berpikir, dan pakar kehutanan dan pakar geologi juga mungkin memberikan masukan ke dia bahwa ini memang benar-benar human error ya. Ada hubungannya dengan human error ya. Artinya ini bukan 100% akibat alam ataupun cuaca yang terjadi di 3 provinsi ini. Jadi karena ada memang manusia yang serakah yang memberikan kerusakan-kerusakan geologi, yaitu membabat hutan, membabat hutan-hutan yang seharusnya hutan itu bisa menahan daripada erosi dan menahan dan menampung daripada resapan-resapan debit air, walaupun debit air itu ataupun hujan itu kuat ataupun besar. Jadi di sini teman-teman yang mau saya kasih tahu, Prabowo ternyata udah sadar. Dia sadar selama ini dia mengatakan bahwa sawit itu adalah sama dengan hutan. Karena selama ini dia bangga dengan Indonesia itu disawitkan ya. Bangga dengan Indonesia itu penghasil sawit. Jadi memang selama ini orang Eropa ya, dari lingkungan hidup dari Eropa itu sudah artinya memberikan warning dan menegur daripada Indonesia. Artinya kalaupun memberikan lahan sawit di Indonesia, janganlah terlalu banyak sampai jutaan-jutaan hektar begitu ya. Maksudnya Eropa itu jagalah negara Anda. Itu berakibat suatu saat. Itu Eropa udah memperingati sebenarnya dari dulu. Cuma Indonesia ngeyel, main tanam aja dia. Karena memang ya awalnya dari akibat perekonomian ya, karena harga sawit itu memang dibutuhkan banyak permintaan, jadi harganya naik. Mau tak mau petani sawit pun mengejar sawit ya. Jadi lahan-lahannya yang nganggur ataupun misalnya yang bisa ditanam sawit ya ditanam aja sawit. Yang seharusnya tadinya padi ataupun tebu ataupun kelapa biasa jadinya sawit. Jadi berjuta-juta hektar nih yang tumbuh sawit di Indonesia, perkebunan sawit di Indonesia, walaupun dari pemerintah walaupun dari perkebunan rakyat sendiri begitu. Jadi Prabowo ternyata sudah sadar dan akan mengembalikan kebun sawit ya yang masih izinnya HGU, hak guna usaha, yang termasuk daerah-daerah HPL ya, yang daerahnya ataupun hutannya masih daerah HPL begitu, kebun sawitnya itu akan dikembalikan menjadi hutan biasa. Jadi sekalipun ada izinnya, itu akan dicabut izin-izinnya itu. Karena memang sesuai dengan apa yang keputusan rapat mereka sesama lingkungan hidup. Dan di sini Menteri Agraria juga mengatakan bahwa itu akan segera dilakukan oleh Prabowo di Indonesia. Karena mungkin sudah sadar ataupun sudah banyak masukan bahwa memang sawit itu tidak sama dengan hutan. Sekalipun dia besar-besar batangnya, tapi itu bukan hutan. Artinya resapannya itu, penahan tanah itu tidak sama dengan hutan. Karena sawit itu rata-rata kan serabuk aja, dan itu pendek-pendek dia punya akar. Bukan seperti hutan, ada yang tunggal ya, akar tunggal ke bawah dia. Ada yang serabuk dan itu pun panjang-panjang, ada yang sampai 3 meter, 5 meter gitu, sampai bahkan puluhan meter dia punya akar ya kalau udah tua gitu. Tapi kalau sawit ini paling-paling 2 meter dari batangnya dia
udah paling jauh itu. Biasanya itu paling 1 meter, 1,5 meter begitu. Jadi itu nggak sama. Lagian hutan itu beda dengan sawit. Batangnya ini, sawit ini bukan kayu, bukan sejenis kayu. Nggak ada kayu sawit. Tak ada. Kayu sawit itu tak pernah ada dibilang orang kayu sawit. Serbuk sawit yang ada. Jadi dia punya batang itu kan terdiri daripada serbuk itu. Batang sawit itu terdiri daripada serbuk mentah. Jadi pada saat dia mentah, dia sepertinya menyatu gitu. Tapi kalau udah lama-lama dia, misalnya ditebang itu, dibiarin sampai 3 tahun, 5 tahun begitu, serbuknya itu jadi kayak debu gitu. Ya, coba kalau kayu, dibiarin 20 tahun pun tak akan bakalan ada terjadi seperti itu kalau kayu. Jadi berbeda dia. Jadi ini kambiumnya tidak ada. Sawit ini tak punya kambium dia. Jadi inilah perbedaannya. Jadi bukan seperti yang diutarakan ataupun disuarakan oleh Pak Prabowo selama ini, yang dia mengembangkan sawit. Tak tahu ya, mungkin dia karena punya sawit ratusan ribu hektar ya. Mungkin dia karena punya bagian daripada pemilik sawit ratusan ribu hektar di Indonesia ini, dia bangga dengan sawit itu, nggak tahu juga. Tapi nyatanya seperti ini ya. Jadi kalau memang dia melakukan itu nanti ya baiklah, baguslah itu. Kita lihatlah kesadarannya sampai di mana. Apa betul-betul ini terjadi atau enggak, atau ini hanya cuma mengkelabui lagi nih, mengkelabui rakyat. Jadi selama ini sebenarnya NGO dari luar itu sudah banyak menegur, memberikan teguran, cuma begitu diberikan teguran, NGO itu langsung diblokir begitu sama Indonesia ya. NGO itu kan artinya organisasi non profit ya, bukan dia ada untungnya mereka itu datang ke sini. Dia itu hanya memang betul-betul partisipasi mereka itu memang ada organisasinya, tapi nggak menghasilkan untung. Jadi NGO itu artinya ada semacam peduli lingkungan mereka ini ya. Jadi peduli lingkungan aja. Datang orang itu misalnya melihat ataupun membuat analisa atau menyelidiki daripada lingkungan di Indonesia ini, nggak ada untungnya mereka. Cuma hanya peduli saja jangan terjadi seperti ini. Jadi selama ini NGO sudah banyak memberikan teguran. Begitu diberikan teguran begitu, langsung diblokir NGO, langsung nggak dikasih visa ke Indonesia, langsung diblokir lah, tak boleh datang ke Indonesia. Ya sekarang inilah akibatnya. Jadi dari dulu-dulu NGO itu sudah mengatakan bahwa di Indonesia itu suatu ketika akan mengalami masalah banjir lah, kira-kira itu. Inilah buktinya, betul juga apa yang dibilang NGO. Jadi selama ini pemerintah yang dulu-dulu itu selalu memblokir NGO. Kalau dia mau datang dari luar NGO itu untuk memeriksa daripada lingkungan hutan-hutan di Indonesia ini, langsung mereka blokir, langsung nggak dikasih pisah ke Indonesia gitu. Inilah akibatnya. Kenapa? Nanti ketahuan ke luar negeri, borok-borok Indonesia. Jadi itulah. Mudah-mudahanlah terjadi ini apa yang dibilang Nusron Wahid, ya Menteri Agraria ini, sesuai dengan rapat mereka kemarin katanya di istana. Mereka berkumpul semua di situ. Penyebabnya ternyata bahwa memang sawit di Indonesia ini akan dikurangi. Dia punya volume hektar-hektarnya itu jangan sampai jutaan-jutaan hektar begitu. Jadi akan ditanam hutan, dikembalikan hutan seperti biasa lagi. Kira-kira begitu teman-teman.